Then so it is done. So loyal. Prepare to meet your end? That's it. Jojo! Deserve to live free from the yoke of oppression. Hai everyone, siapa nih dari kalian pecinta film Donghua? Di kesempatan kali ini, Anime membawakan alur cerita dari film Jiangxia yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan setelah perang besar melawan iblis, Jiangxia, seorang jenderal surgawi, ditunjuk untuk mengeksekusi rubah makhluk jahat yang menyebabkan kekacauan besar. Langsung saja kita ke alur cerita. Scene bermula terjadinya peperangan besar yang melibatkan 3 alam, dilanda peperangan akibat rubah ekor 9. Jingshu Hall's foremost disciple, Zhong. Murid utama Jingsu Hall mengirim Jiangxia untuk mengalahkan ekor 9. Dengan kekuatannya, Xia berhasil menyegel rubah ekor 9 dan mengakhiri peperangan. Malignant spirits! 10 tahun telah terjadinya perang, ada 3 anak kecil yang menceritakan di balik segumpalan salju adalah salah satu dewa, yaitu Jiangxia. Setelah perang besar, dialah manusia pertama yang menaiki tangga Jingsu Hall. A god. Saat di Jingsu Hall, para petinggi Jingsu Hall menyuruh Xia untuk membunuh iblis rubah yang ia taklukkan. Setelah ia membunuhnya, ia akan mendapatkan posisi pemimpin para dewa. Xia ingin mengenuskan pedangnya, ia terkena ilusi ekor 9. Baginya, ilusi ini tidak ada gunanya di hadapannya. Nasibmu sudah ditentukan, beginilah akhir dari dirimu. Kemudian ekor 9 menunjukkan wajahnya. Kalau ia membunuhnya, ia juga akan membunuh gadis yang tidak bersalah yang ada di tangannya. Jiangxia menancapkan pedangnya, membuat energi di sekitar Jingsu Hall keluar, dan membuat segel yang siap untuk mengakhiri ekor 9. Rubah ekor 9 yang memberontak, ia mengeluarkan energi jahat untuk melukai orang-orang yang berada di Jingsu Hall. Xia yang bimbang dengan ilusi sebelumnya, yang mengatakan ada gadis kecil di dalam dirinya. Saat energi pedang ingin menghancurkan rubah ekor 9, Xia dengan nekat memisahkan jiwa ekor 9 dengan tubuhnya. Karena kejadian sebelumnya yang dilakukan Xia yang tidak bermoral, Master tidak ada pilihan selain menyegel kekuatannya dan mengasingkannya ke Beihai sampai ia tidak bergantung pada ilusi jahat. Dengan begitu, ia bisa kembali ke Jingsu Hall. Xia yang sedang bersantai, tiba-tiba energi dalam dirinya melonjak dan membuat 3 bocah tersebut terpental. Lalu muncullah Shen Gongbo, ia juga berasal dari Jingsu Hall. Ia ditugaskan oleh Master untuk menjaga Xia. Ia mengeluh kenapa harus dirinya yang ditugaskan. Gongbo yang kesal kepada Xia karena hanya berdiam diri, ia mengeluarkan energinya untuk melampiaskan amarahnya. You're a damn fool. Tiba-tiba For Like mampirinya karena merasa lapar. Mereka berkunjung ke kedai. Di kedai, orang-orang pada rusuh ketika Xia masuk. Mereka terdiam karena kehadirannya. Ia pun mampiri pemilik kedai untuk meminta semangkuk makanan. Take it to heart. Has one way or another. Get up. Tiba-tiba seseorang gadis memasuki kedai. Xia yang merasa begitu familiar dengan gadis tersebut, yang mengingatkan gadis yang ia selamatkan ketika di Jingsu Hall. Kemudian gadis tersebut bertanya kepada seisi kedai, di mana letak bunga hitam. Kalau dari mereka mengetahui tempat tersebut, akan dihargai dengan sekantung uang. Namun dari mereka tidak mengetahui tempat tersebut, bahkan tidak pernah mendengarnya. Kemudian pemilik kedai angkat bicara mengenai tempat tersebut. Ia mengatakan tempat itu hanya ada di Gunung Yudo, di mana gunung itu pernah menjadi tempat suci Kaisar Zhou yang mendapatkan gelar sebagai dewa pernikahan. Dia juga mempunyai peta untuk menuju tempat tersebut, namun sebelum menukarkannya, pemilik kedai menanyakan apa tujuannya. Salah satu monster yang ada di kedai merebut kantong gadis tersebut, dan terbongkar isi kantongnya hanyalah gumpalan batu. Are you
Lalu gadis tersebut merebut petanya karena suasana yang begitu rusuh membuat peta tersebut terjatuh lalu ditelan Forlight. The map! Hand me the map! Pemilik kedai yang melemparkan kapak dan mengenai kain gadis tersebut yang membuat identitasnya terbongkar. Seisi kedai yang mengetahui kalau di hadapannya adalah rubah, lalu mereka mengejarnya dan ingin membunuhnya. Tidak tinggal diam, Zia mengejar gadis tersebut. I'll do it myself! Gongboy menemukan Zia mengejar seseorang, ia pun mengejarnya. Tiba-tiba di perbatasan, Gongboy yang melihat Zia ingin menghentikannya supaya tidak melewati perbatasan. Namun itu sia-sia. Ia yang ingin mengikuti Zia, panah menancap di tubuhnya dan membuatnya pingsan. Sesampainya Zia di hutan, gadis tersebut merebut Forlight dari dirinya. Tidak tinggal diam, Zia menghentikannya lalu Zia menanyakannya apa hubungannya dengan ekor 9 dan kenapa gelang ekor 9 ada padanya. Tiba-tiba bayangan hitam yang memiliki aura ekor 9 menculik gadis tersebut. Tidak tinggal diam saja, Zia pun mengusir dengan roh api miliknya. Rise! Rubah tersebut bernama Jiu. Zia bertanya apa bayangan hitam itu dan apa yang mereka inginkan dari dirinya. Jiu juga bingung kenapa mereka mengejarnya sejak ia diselamatkan dan menghantui setiap saat. Satu-satunya petunjuk tentang ingatannya yaitu bunga hitam. Forlight mengeluarkan peta yang ia telan dan memberikannya kepada Zia. Setelah membuka peta, ia mengajak Jiu menuju Gunung Yudu. Jiu yang tidak percaya kalau Zia akan menemaninya. Di tengah perjalanan, Jiu mengejek Forlight, makhluk legendaris yang menakutkan dan sekarang menjadi makhluk menggemaskan. Karena kesal dengan perkataannya, Forlight merebut tas Jiu. Zia yang sedang mengejar Forlight melihat boneka lalu menyimpannya. Sesaat mereka di bukit, di mana tempat tersebut adalah koneksi kehidupan alam roh. Boneka sebelumnya yang dibawa, lalu Zia menggantungnya untuk menyampaikan pesan ke alam roh. Di sisi lain, Gongboy yang sedang mencari Zia, ia melihat bercak darah. Karena takut Zia kenapa-napa, ia langsung mengikutinya. Mereka yang sudah berada di gurun, Zia menemukan seorang pria yang begitu sekarat. Pria tersebut meminta air kepada Zia. Saat ingin memberikan air, Jiu menahannya agar tidak memberikan punyanya. Kemudian Forlight menarik kain milik Jiu. Pria tersebut yang mengetahui kalau di hadapannya adalah seekor rubah. Ia berniat membunuhnya namun ia tidak memiliki tenaga. Karena kesal, Jiu merebut peta dan meninggalkan mereka. Karena tidak bisa meninggalkan pria tersebut, Zia menyuruh Forlight mengikuti Jiu. Zia yang ingin menyelamatkan pria tersebut namun sayang, seketika menjadi abu dan menghilang. Jiu yang tiba di goa, ia melihat puluhan burung gagak. Apa yang ada di pikirannya, Jiu sampai menendang batu ke arah para gagak, membuat para gagak lari berhamburan. Till I snap your neck! Luka yang didapat Jiu dan tetesan darahnya yang mengenai bagian tanah tiba-tiba membuat para roh yang terjebak terbangun. Well, okay then. What is this thing? Roh yang hampir melukainya, beruntung Zia datang tepat waktu. Zia menyuruh Jiu membawa Forlight selagi ia bisa menahannya. Forlight yang tidak mau meninggalkan Zia, ia kembali untuk membantu tuannya. Karena tubuhnya yang mungil membuatnya terpental, beruntung Jiu datang membantu. Jiu yang terpental membuat barang yang ada di tasnya ikut terpental. Salah satunya lonceng angin. Roh yang melihat lonceng angin lalu Jiu menyuruh Zia memberi lonceng tersebut kepada roh dan membuat mereka tenang. Sesampainya di bukit, Zia menyadari roh sebelumnya adalah jiwa-jiwa yang mati akibat perang besar yang tidak ada kuburan untuk mereka atau tidak ada keluarga. Jiu menanyakan apakah mereka akan terjebak selamanya. Sangat mungkin, namun ada harapan bagi mereka yaitu burung walet. Seekor binatang buas yang muncul sebagai simbol jiwa, dan burung ini membebaskan jiwa manusia yang tak bersalah atau yang terperangkap. Tiba-tiba ilusi dalam benak Jiu memperlihatkan sesosok pria yang memanggilnya. Jiu yakin ia mempunyai rumah dan keluarga, dan seakan yakin ayahnya pasti sedang menunggu. Ia berjanji akan menemuinya, dan sampai situlah Forlight mulai dekat dengan Jiu. Saat malam, Jiu bermimpi hal buruk yang mengingatkannya dengan masa lalu. Child! Him do it! It's off!
Lalu Jia menanyakan seberapa besar kemungkinan ayahnya masih di sana. Jiu berharap bisa memberitahunya karena ia belum mengingat apapun saat ia terbangun. Walaupun begitu, saat ia bermimpi seolah-olah sosok pria memanggilnya dan sedang menunggu kehadirannya. Ia yakin itu bukan sekedar mimpi. Tiba-tiba cahaya biru yang begitu terang berada di belakang mereka. Ternyata cahaya tersebut adalah roh burung walet. It's the swallow. Tidak ingin membuang waktu, Jia mengajak Jiu untuk bergegas menuju Gunung Yodo. Di perjalanan mereka sudah melihat bunga hitam yang menandakan mereka sudah hampir dekat dengan tujuan mereka. Di sini mereka dikagetkan dengan kehadiran Gongbo. Ia tidak akan membiarkan Jia terlalu jauh dan mengajaknya untuk kembali. Namun Jia menolak, ia akan kembali ke Beihai setelah ia menemukan kebenaran kalau gadis yang di hadapan mereka adalah gadis yang ia temukan dalam cengkraman ekor 9. Ia harus tahu siapa dia. Gongbo yang kesal dengan ucapannya, ia berusaha menyakiti Jiu. Namun Forolek menyelamatkannya dan membuatnya terpental cukup jauh. Show me your true form! Jiu yang sedang mencari Forolek, ia mendengar suara yang seolah-olah mengarahkannya ke suatu tempat. Is that you? How many lives did the Fox Devil destroy? Hopeless! Gongbo dan Jia yang sedang bertarung mendengar teriakan Jiu yang membuat Jia menghampiri suara tersebut. Jiu yang terbangun dari pingsannya, ia melihat keadaan dirinya yang sudah terikat dengan kain merah. Ternyata yang menangkapnya adalah dewa pernikahan Kaisar Zhou. Jiu yang menyerang Kaisar Zhou. Ia mengenal gelang yang dipakai Jiu adalah kunci takdir yang mengikat dua jiwa. Jika salah satu dari mereka mati, maka yang lain juga akan mati. Kaisar Zhou yang berniat menggunakan gelang tersebut untuk membebaskan pemaisurinya. Able to find her again! Are you? Come to me! Jia yang melihat Jiu hampir kehilangan nyawanya akibat Kaisar Zhou. Ia berniat menghampirinya secara tiba-tiba. Energi sihir dari dalam tubuh Jiu melonjak keluar, yang membuat Jia dan Gongbo kaget melihatnya. Lalu Jia pun marah seakan tak percaya dan berniat membunuhnya. Namun sang iblis lebih cepat membawa Jiu pergi dari tempat tersebut. Tidak tinggal diam, Jia dan Gongbong mengejarnya. Sesampainya di Gunung Yodo, Jia bertemu dengan iblis rubah ekor 9 yang sedang menyekap Jiu. Melihat hal itu, tidak tinggal diam, ia menyerang ekor 9. Namun karena kekuatannya sudah mulai melemah, membuatnya tertekan dengan ekor 9. No one cares! Watch out! How utterly hard. Ekor 9 yang ingin menyerap esensi jiwa milik Jiu. Jia pun berusaha menghentikannya bersama Gongbo, yang merubah wujud aslinya menjadi harimau kepala 3. Namun sayang mereka tak cukup kuat untuk menghentikannya. Lalu dengan mudah ekor 9 menangkap Jia dan Gongbo. Di saat krusial, Forolek datang dengan tubuh aslinya menyelamatkan mereka. Mereka pun lari dari rubah ekor 9. Di tengah perjalanan, Forolek yang mereka tunggangi terjatuh. Jia yang melihat luka di tubuh Forolek berniat menyelamatkannya. Namun itu sia-sia dan membuat jiwanya menghilang. Mereka yang sedang bersantai merasa tertipu oleh sang master. Jika rubah ekor 9 mati, Jiu pun ikut mati karena gelang yang ada padanya. Jia pun berinisiatif untuk menemui master untuk membicarakannya. Ia membuka portal menuju master, namun karena kekuatannya disegel, ia tidak bisa membuka portal. Gongbo berinisiatif membukakannya dengan kekuatannya. Wait, go to them. Find. Saat menaiki tangga, para petinggi menolaknya untuk menemui master. Ia pun mendapatkan serangan. Not speak to me! How dare you! Tiba-tiba kabut menyelimuti Jia dan membawanya ke hadapan master.
Master memberitahu hatimu besar dan perasaan tentang kebaikan yang lebih besar. Namun kebaikan yang dituju kepada satu orang saja adalah dosa. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah reinkarnasi. Setelah mendapatkan apa yang dikatakan Master, mereka melanjutkan perjalanan. Sesampai di tebing, Zia menggunakan tongkatnya untuk membuka gerbang. Kemudian mereka merasakan aura ekor 9 mengarah ke mereka. Dan Zia menyuruh Gongbo untuk lari. Namun Gongbo menyuruhnya melakukan apa yang ia harus lakukan. Dan ia akan menahannya selagi ia bisa. Karena perbedaan kekuatan yang dimiliki ekor 9, ia pun mati di tangannya. Sesampainya gerbang reinkarnasi yang sudah terlihat, Jiu pun memasuki gerbang. Zia kembali merasakan aura ekor 9 mengarahnya. Dengan sekuat tenaga, ia menahannya agar ekor 9 tidak menghancurkan gerbang reinkarnasi dan membuatnya hampir terbunuh. Master has done! Ekor 9 yang berhasil menghancurkan gerbang reinkarnasi membuat jiwa-jiwa yang gelisah keluar. Rubah ekor 9 memberitahu kepada Zia, semua jiwa itu adalah jiwa klannya, yaitu klan Fox. Kenapa ia melakukan ini semua? Ia juga pernah dijanjikan oleh Master akan menjadikannya dewa. Tapi ada harganya. Dengan jiwa tersebut, ekor 9 ingin membuktikan 3 alam akan gemetar melihat kekuatan sejati mereka. Zia melihat Jiu terikat dengan jiwa-jiwa tersebut, ia berniat menyelamatkannya. Karena kekuatannya sudah menghilang, ia tidak mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan Jiu. Karena ekor 9 yang lancang ingin menyerang kediamannya, Master memperkuat segelnya menggunakan sepetik bunga yang berada di bagian tubuhnya. Dalam pingsannya, Zia secara tidak sengaja membangkitkan kekuatannya. Ia pun ingin menyelamatkan Jiu, namun jiwanya masih terikat dengan ekor 9 yang terkena serangan Master. Have I been reborn yet? Karena rubah ekor 9 sudah menghilang sepenuhnya, Zia pun mendapatkan kehormatannya kembali dari Master sebagai pemimpin para dewa. The Grand Duke has a... Sesampainya di hadapan para dewa, ia menghancurkan tangga Jingsual, memutuskan dunia dewa dan dunia bawah demi menjaga keseimbangan supaya tidak ada campur tangan para dewa. Master pun mendapatkan hukuman dari surga dan turunlah burung walet, membimbing jiwa-jiwa yang gelisah pulang. Be deceived. Be a thing of the past! Dan kita diperlihatkan dunia yang begitu damai setelah kejadian itu. Cut the crap. Your only good friend is Trina. Gimana nih alur cerita dari film Jiang Zia? Semoga kalian terhibur dan maaf jika ada salah dalam penyampaian pada video. Dan sampai jumpa di video berikutnya.